Dan malam itu juga tetangga-tetangga ini langsung berdatangan menuju ke rumah Pak Wijaya. Yang mereka bawa obor, bawa senter. Mereka ini mau bantu untuk mencarikan Ani. Jadi di situ banyak tetangga ini yang mulai bisik-bisik. Waduh, yuk jangan-jangan digondol wewe yuk. Jadi semalam suntuk, keluarga Pak Wijaya dan juga para tetangga ini nyari Ani. Mereka masuk kebun, menuju ke pinggir-pinggiran sungai, sampai ke semak-semak, mereka cari semua tapi hasilnya nihil. Jadi di situ Ani belum ditemukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ani yang asalnya dari Jogja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman, kami akan menceritakan cerita tentang urban legend yang cukup terkenal di Indonesia. Dan cerita ini adalah kejadian puluhan tahun yang lalu dan baru dibagikan sekarang oleh narasumber kami. Lokasinya ini ada di sebuah kampung yang kita sebut saja namanya Kampung Pari. Nah, ini masuk wilayah Kabupaten Kulon Progo. Dan cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mbak Ani yang asalnya dari Kulon Progo. Jadi dalam kesempatan ini Mbak Ani ini mau membagikan kejadian yang pernah dia alami ketika dia masih SD dulu. Dan ini adalah peristiwa yang dulu pernah heboh juga di kampungnya di Kulon Progo sana. Jadi hal ini dialami sendiri oleh Mbak Ani ketika dia masih duduk di kelas 4 SD. Jadi teman-teman bisa membayangkan kondisi desa di masa lalu itu seperti apa. Jadi di tahun-tahun itu suasana pedesaan di Indonesia ini beda jauh sama sekarang. Jalanan-jalanan di Kampung Pari terutama itu belum diaspal mulus seperti sekarang. Jadi waktu itu masih berupa tanah liat yang ketika hujan itu pasti becek dan akses jalannya juga susah. Terus ketika musim kemarau itu panasnya luar biasa dan debunya itu berterbangan kemana-mana. Dan penerangan jalan di malam hari juga sangat minim sekali, belum ada lampu jalan seperti sekarang. Dulu kalau malam itu desa ini benar-benar gelap dan penerangan cuma menggunakan lampu minyak dan juga obor. Di situ Mbak Ani juga bercerita di masa kecilnya ini jarak antar rumah ini juga masih agak berjauhan, dipisahkan kebun-kebun rimbun yang kalau malam suasananya itu pasti selalu bikin merinding. Nah, Ani waktu itu pernah dikabarkan hilang secara misterius. Dan menurut cerita yang beredar di orang-orang di Kampung Pari itu, hilangnya Ani ini karena digondol oleh sosok Wewe Gombel. Dan teman-teman pasti sudah nggak asing sama sosok ini. Di data itu yang pernah kita bahas sebelumnya tentang Wewe Gombel, bahwa Wewe Gombel ini digambarkan sebagai sosok makhluk halus berwujud perempuan tua. Wajahnya itu sangat menyeramkan sekali dan mohon maaf ada ciri khas yaitu di bagian payudaranya itu begitu besar dan menggelambir biasanya. Nah, warga percaya kalau Wewe Gombel ini tinggalnya di pohon-pohon tua, terutama yang ada di dalam-dalam hutan. Dan konon katanya
cara sosok makhluk halus ini menculik anak-anak itu, dia bakal dicepit di ketiaknya terus dibawa lari ke sarangnya. Nah, di sarangnya itulah anak yang diculik ini bakal diperlakukan seperti anaknya sendiri ya. Dia disayang-sayang, dikasih makan, bahkan dikasih minum juga. Tapi yang membuat ngeri adalah makanan yang dikasih itu sebenarnya kotoran hewan. Dan minumannya itu adalah kencing hewan. Cuman di mata anak-anak yang kena sirap itu kelihatannya bener-bener kayak makanan enak. Jadi kita balik dulu ke latar belakang keluarganya Ani. Jadi Ani ini teman-teman, dia adalah anak bungsu dari Pak Wijaya dan juga Bu Dani. Nah, Pak Wijaya ini kerjaannya sehari-hari waktu itu adalah seorang makelar tanah dan juga makelar rumah. Jadi jangan dibayangkan makelar properti seperti zaman sekarang yang kerjanya itu di depan laptop atau promosi di Instagram. Dulu itu makelar tanah ini adalah pekerjaan yang benar-benar cuma mengandalkan tenaga dan juga omongan. Dan wilayah kerja dari Pak Wijaya ini juga luas banget, hampir satu provinsi itu dia jelajahi. Dan waktu itu, profesi makelar tanah ini memang sangat dibutuhkan sekali. Karena kita tahu, di zaman-zaman itu orang-orang desa, terutama di zaman dulu itu masih jarang yang bisa berkomunikasi lancar sama orang luar atau orang luar kota. Dan mereka ini lugu-lugu. Jadi kalau misalnya ada orang desa yang dia butuh uang dan mau menjual tanah atau rumah mereka itu sering kesulitan untuk nyari pembeli. Nah, disitulah peran Pak Wijaya ini sangat dibutuhkan untuk menghubungkan antara pemilik tanah dan juga orang kota yang akan mencari tanah atau cari rumah. Nah, memang waktu itu pekerjaan makelar ini hasilnya sangat menggiurkan. Pak Wijaya sendiri ya bercerita dia pernah menghasilkan uang yang banyak dari menjual tanah penduduk yang luasnya itu sekitar 1 hektar lebih. Nah, yang beli ini kebetulan orang kaya dari Jakarta biasanya. Dan karena waktu itu dealnya besar, Pak Wijaya itu dapat komisi atau hadiah yang lumayan banget jumlahnya. Ya bisa lah untuk kehidupan sehari-hari selama 1-2 bulan. Tapi ada dukanya juga jadi makelar tanah. Jadi bapaknya Ani ini, Pak Wijaya itu pernah mengalami kejadian pahit. Waktu itu pas beliau ini sudah capek-capeknya nyari pembeli, sudah mondar-mandir ngurusin tawar-menawar sampai benar-benar tanahnya ini laku terjual. Ternyata pas giliran pembayaran, Pak Wijaya itu malah nggak diundang. Padahal janjinya dia bakal dapat bagian sebagai makelar. Dan Pak Wijaya tentu nggak terima, dia inisiatif mendatangi rumah si penjual tanah itu untuk nagih haknya. Tapi setiap kali dia datang ke rumah si penjual atau bahkan menuju ke rumah si pembeli, rumahnya itu selalu tertutup. Padahal Pak Wijaya ngelihat sendiri dari kejauhan, pintu rumah si penjual itu tadinya kebuka lebar. Tapi begitu Pak Wijaya kelihatan jalan mendekat ke rumah itu ya, pintunya langsung dikunci, langsung dibanting dari dalam. Pak Wijaya cuma bisa ngetuk-ngetuk dari luar itu, dia bilang, "Pak, gimana ini Pak janjinya?" Nggak ada yang bukain pintu. Dan berulang kali dia seperti itu, hasilnya sama. Dan itulah sedikit dukanya jadi makelar tanah di zaman-zaman dulu. Karena juga nggak ada hitam di atas putih, dan seringkali dikhianati begitu saja. Nah, sekarang kita membahas ibunya Mbak Ani ini, yang namanya Bu Dani. Bu Dani ini sehari-harinya bekerja sebagai seorang perias manten. Tapi ya cuma perias tingkat desa kecil-kecilan, dan beliau ini nggak berani kalau dapat orderan dari orang kota yang kaya, yang mintanya macam-macam. Jadi kalau misalnya ada orderan dari orang kota yang butuh riasan modern atau alat-alat lengkap, biasanya Bu Dani itu langsung mengoper orderan itu ke temannya yang alatnya lebih canggih. Dan sebenarnya ada cerita sedih juga di balik kehidupan Bu Dani ini, atau ibunya Ani ini. Jadi Bu Dani ini aslinya bukan orang susah. Bapaknya Bu Dani atau kakeknya Ani ini dulunya itu orang berada di kampung sana. Tanahnya juga luas, peliharaan ternaknya juga banyak. Tapi sayang bapaknya Bu Dani ini punya kebiasaan buruk. Jadi beliau itu suka banget mabuk-mabukan dan juga main judi. Terus lama-kelamaan harta yang begitu banyaknya ini habis karena judi. Tanah dijual satu persatu, sapi pun ditukar buat bayar utang judi dan juga beli minuman keras. Dan warisan yang harusnya jatuh ke anak-anaknya itu, ini semakin lama semakin nipis, hampir ludes. Dan kondisi inilah yang membuat hubungan Bu Dani sama kakak-kakaknya itu jadi nggak akur. Jadi di situ kakak-kakaknya Bu Dani ini takut banget mereka nggak kebagian sisa warisan bapaknya. Akhirnya Bu Dani itu sering banget dimusuhi oleh kakak-kakaknya sendiri. Dan dia dipojokkan, dianggap beban. Tujuannya ya supaya nanti kalau bapaknya meninggal itu,
Bu Dhani ini nggak usah dikasih bagian. Nah, di tengah situasi keluarga yang panas seperti itu, Bu Dhani akhirnya ketemu sama Pak Wijaya ini. Bu Dhani kemudian memilih nikah dengan Pak Wijaya bukan karena Pak Wijaya ini orang kaya, tapi karena Pak Wijaya itu orangnya ngemong sekali. Dia bisa mengayomi Bu Dhani yang selama ini ditekan sama keluarganya sendiri. Jadi disitulah Pak Wijaya ini bisa jadi pelindung buat Bu Dhani. Dan singkat cerita, pernikahan mereka ini akhirnya dikaruniai 2 orang anak. Anak yang sulung itu, kakaknya Ani itu adalah seorang laki-laki. Dan pada waktu kejadian ini, dia sudah duduk di bangku SMA. Sedangkan Ani, si bungsu, waktu itu masih duduk di kelas 4 SD. Nah teman-teman, kenapa kami perlu menceritakan tentang Pak Wijaya dan Bu Dhani ini? Karena nantinya Ani ini juga mengirim cerita tentang bapak dan ibunya ketika mereka berdua itu mengalami serangan-serangan yang nggak masuk akal, yang aneh, yang orang-orang bilang ini adalah serangan santet, tapi itu nggak kami ceritakan di episode ini. Jadi untuk episode ini kami menceritakan tentang pengalaman Mbak Ani yang pernah diculik oleh sosok makhluk halus. Jadi waktu kelas 4 SD itu kondisi sekolah Mbak Ani ini waktu itu juga bisa dibilang memprihatinkan. Kalau dibanding dengan zaman sekarang tentunya. Waktu itu bangunannya ini belum permanen. Dan pemerintah waktu itu ya belum banyak membangun gedung SD di pelosok desa. Jadi sekolah Mbak Ani ini masih numpang ceritanya. Mereka itu nyewa di salah satu rumah penduduk yang agak luas. Dan itu digunakan untuk sekolah. Dan jarak sekolah dari rumah Mbak Ani itu lumayan jauh, kurang lebih sekitar 1 km. Dan itu ditempuh dengan jalan kaki. Gak ada antar jemput naik motor seperti sekarang. Dan alat tulisnya juga masih unik. Dulu itu masih menggunakan yang namanya sabak. Tapi itu nggak lama. Dan waktu itu sebenarnya sudah ada buku tulis dan pulpen. Nah, jadi dari situlah mereka ini masih sempat merasakan bagaimana nulis di atas sabak itu. Jadi kalau nulis di atas sabak itu suaranya khas banget. Srek-srek seperti kita nulis di papan tulis lah. Dan kalau sudah tulisannya penuh ya dihapus pakai air atau kain basah. Barulah nanti ketika dia naik ke kelas 5, kelas 6, mereka bisa merasakan nulis dengan buku dan juga pensil. Dan jam sekolahnya waktu itu juga beda. Untuk kelas 1 dan kelas 2, jam pelajaran itu cuma sampai jam 10 pagi. Sedangkan kelas di atasnya, kayak Ani ini, itu pulangnya jam 12 siang. Dan sekolah masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu. Terus di hari Sabtu, ini adalah hari yang spesial. Di hari Sabtu itu, sekolah ini dijadikan hari krida. Hari krida itu semacam kayak ekstrakurikuler lah, seperti pramuka, atau mungkin kegiatan seni yang lain, ataupun olahraga. Jadi isinya itu ya kegiatan-kegiatan semacam itu dan juga bersih-bersih lingkungan sekolah. Memang tujuannya bagus untuk melatih fisik dan juga mental anak-anak supaya mereka ini nggak cuma pintar di kelas, tapi juga tangkas di lapangan. Jadi ceritanya karena hari Sabtu pagi itu dipakai untuk kegiatan rutin, jadi kegiatan krida ini seringkali diadakan siang sampai sore hari. Nah di hari Sabtu itulah, di kejadian itu, Ani ini ceritanya lagi ngikutin kegiatan olahraga di sekolah. Jadi kegiatan olahraga ini dijadwalkan selesai sekitar jam 4 sore. Nah biasanya begitu murid-murid ini bubar, mereka itu langsung pulang ke rumah masing-masing. Karena ya mereka takut kemalaman di jalan. Pertama karena mereka jalan kaki, dan kalau sudah surup atau menjelang maghrib itu suasana desa sepi banget. Dan ditambah lagi juga penerangan ini minim. Jadi bisa dipastikan ketika mereka sore hari pulang dari sekolah, terutama di hari Sabtu, mereka pasti langsung pulang ke rumah. Nah tapi hari itu nggak tahu kenapa ketika sudah jam 7 malam ceritanya di rumah Pak Wijaya ini, itu kondisinya sudah gelap banget, tapi Ani ini belum juga nongol di rumah. Jadi Pak Wijaya dan Bu Dhani, orang tua Ani ini, mereka mulai gelisah. Awalnya mereka mikir, ini mungkin kemungkinan besar Ani ini pasti main dulu ke rumah temennya. Tapi seharusnya, biasanya kalau Ani mau main dulu ke rumah temennya, dia pasti pulang lebih dulu. Dan dia izin dulu ke orang tuanya, baru dia mandi-mandi atau ganti baju sebentar, terus dia menuju ke rumah temennya. Tapi hari itu enggak. Jadi dari sekolah, dia belum pulang sampai jam 7 malam. Nah ini nggak biasanya. Jadi akhirnya rasa khawatir ini berubah jadi panik. Pak Wijaya itu langsung ambil senter dan beliau itu langsung bergegas mendatangi rumah gurunya Ani. Yang pertama didatengin adalah rumah Pak gurunya. Nah di situ Pak Wijaya tanya, Pak ngapunten Pak, ini anak saya Ani ini kok belum pulang ya?
ini apa kegiatannya tadi belum selesai atau gimana? Nah, gurunya Ani kaget. Beliau menjelaskan dengan tegas sekali, loh Pak, kegiatan kan sudah bubar dari jam 4 sore. Semua murid ya sudah saya suruh pulang, termasuk Ani. Saya lihat sendiri Ani juga sudah pulang. Ya di sekolah sudah sepi, nggak ada apa-apa. Dan ketika mendengar jawaban dari gurunya ini, lemeslah langsung Pak Wijaya. Pikirannya ini langsung kalut. Jadi kabar bahwa Ani belum pulang, ini langsung menyebar cepat. Langsung tetangga-tetangga ini tahu semua. Karena di desa ini begitu guyub rukun, jadi kalau ada misalnya salah satu tetangga yang kena musibah, itu satu kampung pasti ikut repot. Dan malam itu juga tetangga-tetangga ini langsung berdatangan menuju ke rumah Pak Wijaya. Yang mereka bawa obor, bawa senter. Mereka ini mau bantu untuk mencarikan Ani. Jadi waktu itu teman-teman dekat Ani ini didatangin satu persatu ke rumahnya. Pak Wijaya masih sempat tanya ke teman-temannya Ani, tadi itu ngelihat Ani pulang sama siapa? Lihat Ani nggak pas bubaran? Nah, tapi hasilnya nihil. Nggak ada satupun teman-temannya Ani ini yang tahu keberadaan Ani setelah bubaran sekolah itu. Dan ada juga yang bilang, mereka ini sempat ngelihat Ani jalan sendirian ke arah kebun bambu. Terus ada juga yang bilang nggak lihat sama sekali. Pokoknya simpang siur beritanya waktu itu. Dan suasana kampung di malam itu ini jadi ricuh dan tegang. Terutama ditambah lagi ibu-ibu yang sudah nangis. Mereka membayangkan nasib Ani ini seperti apa, dia tidur di mana. Nah, di tengah kepanikan itu mulailah muncul desas-desus mistis. Jadi warga desa Pari itu, mereka masih sangat percaya dengan hal-hal gaib dan juga hal-hal mistis. Apalagi di zaman-zaman itu. Dan memang situasinya mendukung sekali. Kondisi desa yang gelap, sepi, dan hutan juga masih lebat. Jadi di situ banyak tetangga ini yang mulai bisik-bisik. Waduh, yuk jangan-jangan digondol wewe yuk. Dan dugaan ini tuh makin kuat. Karena di masa-masa itu sering banget banyak kejadian orang hilang yang diambil makhluk halus. Dan memang ini sering kali kasus macam ini terjadi. Dan bukan cuma anak kecil, orang dewasa juga sering jadi korban. Ada kepercayaan di sana. Kalau ada orang yang diculik, misalnya yang diculik ini adalah perempuan dewasa atau gadis, itu biasanya dia akan dijadikan istri atau pengantin oleh makhluk halus itu. Nah, sedangkan kalau yang diculik ini misalnya adalah laki-laki dewasa, konon bakal dijadikan budak atau pekerja paksa di alam sana. Disuruh bangun istana atau apalah itu. Nah, kalau anak kecil seperti Ani ini, kemungkinannya adalah dia diambil wewe gombel untuk dijadikan anak angkatnya. Biasanya dia akan dikurung di pohon besar dan dikasih makan kotoran-kotoran hewan. Disitulah Pak Wijaya ini mulai pucat. Beliau kepikiran banget karena nggak biasanya Ani seperti ini. Terus di situ Bu Dani ini sudah histeris. Beliau pingsan berkali-kali. Malam itu suasana kampung Pari ini benar-benar gempar. Suara kentongan ini dipukul berulang kali sebagai tanda bahaya. Nah, warga di situ mulai bergerak menyisir kebun-kebun kosong dan juga masuk-masuk hutan di sekitar desa sambil mereka ini meneriakkan nama Ani. Nih, Ani, pulang nak, Ani, Ani. Jadi semalam suntuk, keluarga Pak Wijaya dan juga para tetangga ini nyari Ani. Mereka masuk kebun, menuju ke pinggir-pinggiran sungai, sampai ke semak-semak. Mereka cari semua tapi hasilnya nihil. Jadi di situ Ani belum ditemukan. Terus keesokan paginya, Pak Wijaya ini langsung lapor ke perangkat desa, ke Pak Dukuh. Setelah itu ditemani perangkat desa, mereka lapor ke kantor polisi. Nah, prosedur lapor orang hilang di zaman dulu itu memang nggak seperti sekarang. Kalau sekarang itu ya tinggal telepon atau WA, polisi langsung datang. Dulu itu susah sekali. Jadi kantor polisi atau polsek itu jaraknya jauh dari desa. Dan mereka kesulitan juga soal transportasi. Jadi mereka harus jalan kaki atau naik sepeda ontel berkilo-kilometer menuju ke kantor polisi. Dan belum lagi alat komunikasi polisi waktu itu ya cuma terbatas sekali. Mereka cuma modal catatan, nggak ada pelacak HP atau GPS. Jadi kalau ada anak hilang di desa terpencil seperti di Kampung Pari ini ya, polisi juga sebenarnya kesulitan. Nah, mereka akhirnya lebih banyak mengandalkan laporan warga dan juga pencarian secara manual. Dan karena pencarian fisik dan juga lapor polisi ini belum juga membuahkan hasil, disitulah tetangga-tetangga ini mulai kasakusuk. Ada yang menyarankan supaya Pak Wijaya ini segera minta tolong ke orang pintar atau paranormal
Karena di masa itu kepercayaan masyarakat dengan hal-hal mistis itu masih kental sekali. Mereka lebih percaya omongan dukun daripada analisa polisi ke soal orang hilang yang mendadak tanpa jejak itu. Jadi logika warga waktu itu ya sederhana. Kalau dicari manusia nggak ketemu, ya berarti yang menyembunyikan bukan manusia. Sesimpel itu pikiran mereka. Nah, Pak Wijaya yang waktu itu sudah kalut dan beliau mengakui beliau sudah putus asa, akhirnya ya Pak Wijaya setuju. Beliau cuma bilang ke para warga, ya sudah, dicoba sajalah, yang penting Ani ketemu. Nah, Pak Wijaya waktu itu minta tolong salah satu tetangganya yang namanya Pak Ngadina untuk membantu mencarikan dukun yang ampuh lah. Nah, Pak Ngadina langsung bergerak cepat menuju ke desa sebelah. Di desa sebelah itu ada orang pintar atau semacam paranormal. Terus singkat ceritanya, Pak Ngadina ini dapat info soal seorang dukun yang namanya Mbah Marsudi. Jadi hari itu juga Mbah Marsudi ini dijemput, terus diajak menuju ke rumah Pak Wijaya. Begitu Mbah Marsudi ini sampai, Mbah Marsudi itu nggak banyak ngomong, nggak banyak basa-basi, beliau langsung tanya ke Pak Wijaya, anakmu kayak ini wetone opo? Lahirnya hari apa, pasarane opo? Nah, awalnya Pak Wijaya agak keberatan, karena waktu itu beliau ini sudah panik, pusing, kepikiran anaknya, malah ditanyain weton. Nah, karena pas Pak Marsudi tanya seperti itu, dia ini nggak ngucap salam, nggak kenalan lebih dulu, langsung tiba-tiba tanya weton si Ani. Tapi pada akhirnya, setelah dijelaskan oleh beberapa tetangga, dan coba dirayu oleh beberapa tetangga, akhirnya Pak Wijaya pun mau menyebutkan wetonnya Ani ini. Pak Wijaya jawab bahwa lahirnya Ani itu Rebu Pon, Mbah. Nah, dalam tradisi Jawa, teman-teman, kita tahu bahwa weton itu kunci segala-segalanya. Dan memang sampai hari ini masih banyak yang menggunakan untuk menghitung hari baik. Tentu beberapa orang-orang. Nah, mulai dari mau nikah, mau bangun rumah, mau buka usaha, sampai nyari barang hilang pun, semua ada hitung-hitungannya. Jadi di situ ketika mendapat info dari Pak Wijaya, Mbah Marsudi itu mulai ngitung pakai jarinya. Dia bilang, Rebo iku angkai 7, Pon iku ongkoi 7. Jadi Neptune ketemune 14. Jadi intinya Neptunnya itu ketemu 14. Dan untuk menentukan arah di mana Ani ini dibawa lari, Mbah Marsudi itu pakai hitung-hitungan dari wetonnya ini. Hitung-hitungannya itu berdasarkan arah mata angin. Jadi urutannya wetan, kulon, lor, dan kidul. Dihitung maju sampai angka 14. Jadi waktu itu dia menghitung, 1 itu wetan atau timur, 2 itu kulon atau barat, 3-nya itu lor atau utara, dan 4-nya kidul atau selatan. Itu dihitung terus sampai hitungan ke-14, dan jatuhnya di angka 14 itu adalah arah kulon atau barat. Terus Mbah Marsudi bilang, iki anakmu iki ono ning kulone omahmu kono lho. Nah, pas Mbah Marsudi ngomong seperti itu, suasana di rumah Pak Wijaya itu malah jadi rame. Terjadilah perdebatan di antara warga yang ngumpul di sana. Ada beberapa di antara mereka ini yang nyeletuk. Wah, ya ora mungkin nek nang kulon, Mbah. Wong kulon iki mek kebun-kebun bambu biasa kok. Ya tadi malam kita sudah nyari di sana, nggak ada, Mbah. Di kulon sana, di barat itu semak-semak sudah kami tebangin, nggak ada. Nah, warga yang beberapa sudah agak skeptis ini mikirnya, bahwa kalau misalnya benar-benar diculik oleh wewe gombel atau demit atau semacamnya, pasti dibawanya jauh ke hutan yang lebih lebat atau ke gunung-gunung, bukan di kebun sebelah rumah yang setiap hari dilewatin orang. Apalagi kemarinnya warga itu sudah mencari di area sana juga yang ditunjuk oleh Mbah Marsudi ini. Tapi pada akhirnya ketika warga berdebat itu, Pak Wijaya itu langsung menengahi. Sudahlah, jangan ribut lah. Kita ikutin dulu aja lah petunjuk Pak Marsudi ini. Bagaimanapun juga kan kita yang mendatangkan Mbah Marsudi, dan Mbah Marsudi yang sudah ngasih urun rembuk di sini, ngasih sarannya. Ya namanya juga usaha, ya sudahlah kita coba. Akhirnya warga pun sepakat, mereka bergerak ke arah barat, ke arah baratnya rumah Pak Wijaya itu sesuai arahan dari Mbah Marsudi tadi. Nah, pencarian di sore hari itu, ini suasananya agak beda. Jadi kayak situasinya itu lebih tegang. Rumpun-rumpun bambu yang lebat di sebelah barat rumah Pak Wijaya itu mulai dibersihkan, ditebas pakai parang supaya agak terangan sedikit. Dan mereka berpikir siapa tahu Ani itu diselip-selipkan di celah rumpun-rumpun bambu ini. Nah, di proses pencarian inilah banyak kejadian-kejadian ganjil yang mulai dialami oleh warga.
Pak Wijaya sendiri itu mengalami hal yang menyeramkan. Waktu itu beliau ini lagi sibuk menyibak semak-semak. Nah, dia ngelihat di antara rombongan pencarian ini itu ada sosok perempuan. Nah, ini yang aneh. Jadi di antara bapak-bapak yang semuanya itu sibuk untuk menebas semak-semak dan juga pepohonan dan juga ranting-ranting itu, tiba-tiba ada sosok perempuan yang nyempil di situ. Anehnya perempuan ini diem terus di situ, posisinya itu agak di belakang rombongan bapak-bapak ini. Awalnya Pak Wijaya mikir kalau perempuan itu adalah salah satu ibu-ibu tetangga yang ikut bantu mencari. Tapi pas Pak Wijaya perhatikan lagi, ini wajah perempuan ini hancur, benar-benar rusak. Jadi bukan kayak wajah manusia. Jadi dia seolah-olah itu ikut jalan bareng rombongan, terus seolah-olah kayak ikut nyari. Nah, Pak Wijaya di situ langsung istighfar. Dia baru sadar bahwa ini perempuan ini bukan manusia. Dia kucek-kucek matanya. Dan pada saat dia kucek-kucek matanya itu, dia buka lagi matanya, perempuan ini sudah hilang. Terus di sisi lain, ada tetangga yang namanya Pak Bejo itu. Pak Bejo ini nyari bareng rombongan yang lain, sekitar 7 orang. Ini lokasinya berbeda dengan Pak Wijaya. Tapi jarak mereka itu masih berdekatan. Nah, tiba-tiba ceritanya Pak Bejo itu langsung merasa sendirian. Padahal tadinya mereka ini rame-rame, ada 7 orang lah. Suara teman-temannya yang tadinya rame itu langsung mendadak senyap. Terus Pak Bejo ini celinguan. Dia noleh kanan kiri, teman-teman yang lain ini sudah nggak ada. Pak Bejo cuma lihat barisan pohon bambu di situ, padahal dia cuma jalan lurus dan dia merasa tadinya ini dia dekat dengan teman-teman yang lain. Akhirnya disitulah Pak Bejo ini teriak-teriak manggil teman-temannya semua. Dan nggak ada satupun yang nyaut. Disitulah Pak Bejo ini baru menyadari kalau dia ini sengaja disesatkan atau istilah Jawanya itu diputer-puter di tempat yang sama. Dan baru setelah setengah jam kemudian dia muter-muter sampai keringetan, dia tiba-tiba muncul di pinggir jalan desa. Nah, Pak Bejo di situ langsung cerita ke teman-teman rombongan bapak-bapak yang lain itu, kalau katanya Pak Bejo ini tiba-tiba nyasar. Nah, pengakuan dari rombongan yang jalan sama Pak Bejo tadi itu mereka juga heran. Tiba-tiba kata mereka itu Pak Bejo ini sudah nggak ada. Nggak tahu juga kapan perginya. Dan mereka itu bingung juga. Mereka sempat mencari Pak Bejo. Dan ternyata terornya ini nggak cuma dialami oleh orang-orang yang ada di lapangan. Di rumah Pak Wijaya itu juga ada kejadian. Jadi ceritanya ibu-ibu yang nungguin di rumah Pak Wijaya, mereka waktu itu sibuk juga sambil nyiapkan minum untuk bapak-bapak yang melakukan pencarian. Terus tiba-tiba para ibu-ibu ini mencium aroma busuk yang menyengat banget. Baunya itu kalau digambarkan oleh para ibu-ibu ini, itu kayak bau septic tank yang meledak. Langsung bau kotoran manusia itu menyebar di seluruh ruangan rumah. Padahal kamar mandi kondisinya bersih dan gak ada yang buang air sembarangan. Dan di tengah kehebohan bau busuk itu, salah satu tetangga namanya Bu Nandar, itu tiba-tiba ambruk. Badannya itu langsung kejang-kejang. Dan pas bangun, mata Bu Nandar ini melotot. Jadi waktu itu Bu Nandar duduk tegak, suaranya itu berubah berat kayak suara laki-laki tua yang marah. Nah, Bu Nandar yang kerasukan ini, dia bilang, rasa digoleki bocah. Kowe nek wani-wani malah tak gawe modal kabeh. Ya intinya Bu Nandar itu kerasukan dan mereka semua bingung, mereka semua heran ketika melihat Bu Nandar kerasukan dan dia tiba-tiba ngomong, nggak usah dicari anaknya. Kalian kalau berani-berani terus mencari malah aku bikin mati semua. Nah, ibu-ibu yang lain ini langsung menjerit ketakutan ketika melihat Bu Nandar yang kerasukan ini. Ada yang di situ langsung mulai baca ayat kursi, ada yang sudah keluar rumah lari karena takut. Tapi kejadian ini cuma beberapa menit, pada akhirnya Bu Nandar itu lemas lagi, terus beliau sadar. Nah, ketika sadar itu, Bu Nandar bingung. Nah, ini kenapa kok ibu-ibu pada nangis ngeliatin aku? Jadi Bu Nandar ini sama sekali nggak inget kalau barusan dia ngomong seperti itu. Dan sementara itu bapak-bapak di luar ini masih terus mencari. Di parit-parit dan solokan sebelah barat itu diperiksa satu-satu. Takutnya mungkin Ani kepleset terus jatuh ke selokan. Nah, tapi sampai malam hari hasilnya tetap nihil. Akhirnya Mbak Marsudi ini kelihatan nyerah di situ. Pada akhirnya Mbak Marsudi itu pamit pulang, dia minta maaf ke Pak Wijaya kalau dia belum bisa bantu. Ternyata prediksi beliau, Pak Marsudi ini, bahwa Ani itu ada di sebelah barat rumah, itu ternyata nggak pernah terbukti. Jadi Ani belum ditemukan sampai hari itu. Dan warga pun kembali berdebat seperti di awal. Ada yang bilang, loh kan, apa kan, saya bilang kan, nggak mungkin di sebelah barat, di Kulon itu nggak mungkin. Ini pasti dibawa jauh anak ini.
dia nggak mungkin masih di desa ini. Jadi kita perlu cari cara yang lain, Pak. Mereka bilang ke Pak Wijaya. Pak Wijaya ini pusing, dia bingung. Banyak sekali saran, banyak sekali ide, sementara Pak Wijaya itu nggak bisa memutuskan satu persatu. Nah, disitulah mereka mulai ragu dengan kemampuan dukun, terutama Pak Marsudi tadi. Tapi di tengah perdebatan malam itu, ada saksi mata yang sempat melihat sesuatu. Jadi beberapa orang yang lagi meronda di depan rumah Pak Wijaya, mereka yang tidak ikut melakukan pencarian, mereka duduk di pos ronda, mereka ini sempat ngelihat sekilas ada perempuan yang lewat di situ. Nah, baju perempuan ini compang-camping, kucel banget pokoknya, rambutnya gimbal panjang. Dan yang membuat aneh adalah perempuan ini jalannya nggak napak tanah, tapi dia kayak ngambang, cepet banget. Dan yang mengerikan adalah ketika sosok perempuan ini jalan, itu badannya jalan ke arah jalan raya. Tapi kepalanya itu nengok ke samping, ke arah rumah Pak Wijaya. Dan seketika itu, warga yang jaga di pos rondo yang ngelihat sosok perempuan ini, mereka yakin kalau inilah sosok WW itu. Dan ini pasti sosok yang bawa Ani. Mungkin dia mau ngelihat situasi yang ada di rumah Pak Wijaya. Nah, ini kemudian yang diceritakan kepada Pak Wijaya. Dan singkat cerita, nggak kerasa sudah 3 hari Ani ini belum ditemukan. Pak Wijaya dan Bu Dani sudah benar-benar pasrah. Fisik mereka sudah mulai drop. Mereka terus-terusan memikirkan nasib si Ani ini. Dan karena cara dukun itu nggak mempan, cara polisi juga belum ada hasil, akhirnya muncullah usulan dari para sesepuh desa. Mereka bilang, ya wis kalau gitu kita pakai cara lama, kita bikin berisik, kita bikin bising situasinya. Wewe Gombel itu kan nggak suka suara yang berisik. Kalau dia keganggu, itu anaknya bakal dibalikin. Jadi versi mereka adalah ketika ada tabuhan-tabuhan atau suara-suara yang berisik, anak yang diculik, yang dicepitkan di ketiaknya itu bakal dilepaskan karena Wewe Gombel sibuk menutupi telinganya. Pak Wijaya waktu itu setuju. Ya sudahlah, apapun yang dilakukan oleh warga, beliau bagaimanapun juga harus setuju. Jadi sore itu disiapkanlah segala macam perabotan dapur. Mulai dari panci, wajan, piring, seng, ember, sendok, pentungan, semua dibawa. Pokoknya apa yang bisa menimbulkan bunyi, dibawa semua. Dan malam ketiga itu dimulailah ritual pencarian massal ini. Dan jujur, pada saat itu sebelum dimulainya ini, Pak Wijaya itu berubah pikiran. Jadi moodnya berubah. Pak Wijaya tiba-tiba agak merasa kurang setuju dengan cara ini. Karena dulu pas pernah ada kejadian orang hilang di kampung itu, ketika Pak Wijaya masih bujang ceritanya, pernah warga juga melakukan hal yang semacam ini. Dan Pak Wijaya nggak setuju karena malah membuat berisik. Karena waktu itu Pak Wijaya ingat betul bapaknya lagi sakit, dan beliau berisik banget mendengar suara orang-orang yang mukul tetabuhan semacam ini. Itulah tiba-tiba Pak Wijaya ini berubah moodnya. Jadi Pak Wijaya menjelaskan, dia nggak mau mungkin pas ada orang yang lagi sakit, pasti dia malah terganggu. Tapi karena pada saat itu sudah nggak ada cara lain, Pak Wijaya akhirnya nggak komen apapun, dia ikutilah cara ini. Nah, Pak Wijaya akhirnya juga ikut rombongan, dia ikut nabuh alat-alat tersebut, dan rombongan warga ini dibagi. Mereka mulai keliling kampung, dimulai dari gapura desa yang paling depan, terus masuk menyisir ke arah pinggiran hutan lewat samping kuburan desa yang angker itu sampai ke area persawahan. Dan suasana malam itu benar-benar ramai tapi mencekam. Dan tabu-tabuan itu terus ditabuh, blang, blang, sambil mereka itu terus meneriakkan nama Ani. Ani, balik nih, ning di kuendo. Orang-orang yang ada di barisan paling depan itu bawa obor. Jadi situasi yang ramai itu mereka teriak sekencang-kencangnya sambil terus memukul pantat panci ini. Ya tujuannya satu, untuk membuat makhluk halus itu pusing dan risih. Nah, mereka sudah memutar kampung itu sebanyak 2 kali. Tapi belum ada tanda-tanda sedikit pun. Disitulah mereka sudah mulai capek. Tapi pada akhirnya mereka berangkat lagi. Karena semangat warga itu nggak kendor. Karena ini juga sudah menginjak hari ketiga dan Ani belum juga ditemukan, warga ini sangat kepikiran sekali. Ketika mereka istirahat sebentar, mereka lanjut lagi. Dan masuk putaran ketiga, pas rombongan ini sampai di pinggir kampung dekat sawah itu, suasana itu tiba-tiba mendadak hening. Dan nggak tahu kenapa kok tiba-tiba mereka berhenti satu persatu. Padahal nggak ada yang mengomando. Di situ ada pohon gayam yang besar banget. Pohon gayam itu memang dikenal angker oleh warga yang ada di sana. Kondisi pohonnya rimbun dan gelap. Nah, tiba-tiba pas warga ini diam secara serentak,
mereka itu mendengar ada suara tangisan anak perempuan. Si anak perempuan ini nangis sesungguhan. Awalnya ada yang mengira kalau itu makhluk halus. Nah, disitulah semua warga diem. Obor itu langsung diarahkan ke sumber suara, ke arah pohon gayam itu. Dan tiba-tiba ada yang teriak dari belakang. Itu suara Ani, itu Ani. Nih, di mana kamu, Dok? Di mana? Nah, suara tangisan ini asalnya persis di bawah pohon gayam, ketutupan semak-semak lebat. Nah, samar-samar di balik kegelapan itu kelihatan ada anak yang seumuran Ani. Dia ini duduk meringkuk sendirian di akar pohon. Nah, Bu Dani yang waktu itu ikut di rombongan ini, beliau langsung mengenali anaknya ini. Jadi naluri ibunya itu langsung jalan, dia langsung lari nyamperin anaknya. Ani, Dok, Dok. Tapi ketika Bu Dani ini jalan, mendekat ke arah Ani ini, di situ salah satu sesepuh kampung ini bilang, ojo dhisik, ojo dhisik. Tangan Bu Dani itu dipegang, terus Bu Dani itu disuruh diam. Ibu diam di sini dulu. Nah, Bu Dani ini sudah nangis sesungguhan. Lah, Pak, itu anak saya, Pak. Itu Ani, Pak. Iya. Saya tahu, tapi jangan ibu yang ambil. Bahaya, Bu. Dia ini, anak ibu ini masih ada dampak energi dari makhluk halus yang nyulik dia. Sudah biar saya aja, ibu tenang di sini. Nah, ternyata menurut kepercayaan orang-orang tua dulu, kalau misalnya ada anak yang baru ditemukan dari setelah disembunyikan oleh makhluk halus itu, ibunya atau orang tuanya atau orang terdekatnya pun itu nggak boleh langsung menyentuh si anak ini. Takutnya si anak itu masih dalam pengaruh gaib. Nanti malah ibunya atau yang megang ini kena sawan. Dan akhirnya tetua kampung itu yang maju pelan-pelan, dia mulai baca doa, terus Ani ini digendong. Nah, pas didekatkan ke arah ibunya, Andi ini kondisinya linglung. Jadi tatapan matanya kosong, terus di samping itu bajunya itu juga kotor banget, tapi memang nggak ada luka fisik. Pas ngelihat kondisi Ani yang seperti itu, Bu Dani ini sudah nggak kuat. Dan beliau sudah hampir pingsan waktu itu. Dan ketika ditanya oleh warga kepada Ani ini, Dok, kamu dari mana aja, Dok? Warga ini nangis semua. Ani itu jawab dengan polos, Loh, aku nggak kemana-mana. Aku tuh tadi pulang, terus diantar ibu, diajak ibu ke rumahnya bule. Padahal jelas-jelas Ani ini ditemukan warga di bawah pohon gayam. Dan selama 3 hari itu, dia nggak pernah ada di rumah. Artinya, warga menyimpulkan, sosok ibu yang dilihat Ani itu jelas jelmaan Wewe Gombel yang menyerupai Bu Dani untuk menipu Ani. Dan di momen itu Ani ini digendong oleh Pak Giman, salah satu sesepuh kampung. Dia dibawa pulang ke rumahnya. Tapi pas sampai di rumah dan didudukkan di amben, Ani itu kelihatan banget kalau dia masih bingung. Dia celinguan. Semua orang itu dilihatin dan matanya itu kosong. Dan yang membuat sedih adalah Ani ini seolah-olah nggak mengenali bapak dan ibunya sendiri. Jadi pas Pak Wijaya sama Bu Dani mau memeluk Ani itu malah mundur ketakutan. Dia kayak geser-geser duduknya agak menjauh. Dan wajahnya itu tegang kayak ngelihat orang jahat. Dan gak lama Ani ini kemudian nangis secara histeris. Dia jerit-jerit sambil nutup wajahnya. Pergi, gak mau. Nah, Pak Wijaya dan Bu Dani ini bingung. Di samping itu mereka juga sedih. Loh, Nduk, ini bapak sama ibu, Nduk. Masa kamu gak tahu ini bapak sama ibu, Nduk? Tapi Pak Giman, sesepuh desa yang sudah paham soal ini, beliau langsung ngasih kode ke Pak Wijaya supaya jangan maksa. Pak Giman ini ngerti, ini Ani ini jiwanya masih terguncang atau masih kebawa suasana alam dimensi jin. Jadi kita nggak pernah tahu gimana tekanan dia ketika ada di alam sana. Ya anggap aja lah Ani ini kayak mengalami jet lag kalau di zaman-zaman sekarang. Nah mungkin di mata Ani saat itu, wujud bapak ibunya ini masih kelihatan serem. Kayak makhluk halus yang nyulik dia. Atau kemungkinan dia takut kalau dia bakal dibohongi lagi kayak sebelumnya. Nah Pak Giman berpikir, ini anak ini pasti masih ada sesuatu yang mengelabui pandangannya. Akhirnya Pak Giman ambil tindakan, beliau minta segelas air putih. Terus ketika sudah diserahkan 1 gelas air putih itu, Pak Giman baca doa. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas itu 3 kali, terus dilanjutkan membacakan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dan setelah berdoa itu, beliau meniup air di dalam gelas ini, kemudian beliau bilang Bismillah. Nah, Pak Giman pelan-pelan membujuk Ani supaya Ani ini minum air itu. Awalnya Ani nolak, tapi setelah Pak Giman ngusap-ngusap punggungnya Ani dengan lembut sekali, Ani pun mau minum sedikit. Dan setelah minum itu, Pak Giman meletakkan telapak tangannya di ubun-ubun Ani. Pak Giman di situ berdoa lagi, terus dibisikkan kata-kata penegas ke telinga Ani. Kowe mulai ya, Nduk, mulai.
Ayo mulai nduk, iki kowe wis nang omamu dhewe nduk. Intinya Pak Giman ngomong ke Ani, kamu pulang ya nak, pulang. Ayo pulang, ini sudah di rumahmu sendiri nak. Nah Ani diem awalnya, matanya itu masih sayu dan kosong, badannya juga masih agak gemetaran. Nah pas suasana lagi hening ini sambil nunggu Ani sadar sepenuhnya, tiba-tiba kejadian mengagetkan itu terjadi lagi. Bu Nandar yang tadinya sempat kerasukan itu, ini tiba-tiba beliau bereaksi lagi. Nah tadinya Bu Nandar itu sudah duduk menjauh, dia ini lagi duduk di pojokan sama ibu-ibu yang lain. Bu Nandar itu tiba-tiba mendadak berdiri dan langsung menyerbu mendekat ke arah Ani. Untungnya bapak-bapak yang ada di situ itu langsung sigap. Dan Pak Giman pun juga langsung sadar bahwa Bu Nandar ini keganggu lagi. Jadi bapak-bapak langsung megangi tangan Bu Nandar biar nggak ngamuk. Nah Bu Nandar di situ berontak kuat banget, matanya melotot, merah juga. Dia menatap sinis ke semua orang yang ada di ruangan itu. Terus kemudian Bu Nandar ini teriak. Suaranya parau dan berat sekali. Kowe kabeh tak gawe modal. Iku anakku yo, aku ora trimo, iku anakku. Nah, di situ Bu Nandar teriak-teriak nggak jelas, suaranya juga sudah beda sekali. Kalian semua aku bikin mati, itu anakku. Aku nggak terima, itu anakku. Dan bersamaan dengan Bu Nandar yang kerasukan ini, meluncurlah sumpah serapah dari mulut Bu Nandar. Jadi di situ kata-kata kotor, makian kasar semuanya keluar. Nah warga yang mendengar ini yakin bahwa waktu itu Bu Nandar ini lagi kerasukan. Karena sehari-harinya Bu Nandar ini dikenal sebagai ibu-ibu yang santun. Ngomongnya juga halus dan gak pernah ngomong jorok. Jadi gak mungkin Bu Nandar yang asli ngomong seperti itu di depan banyak orang. Pak Giman waktu itu dengan tenang mendekati Bu Nandar. Beliau gak pakai kekerasan, gak juga dibentak Bu Nandar ini. Pak Giman itu malah ngajak ngomong secara baik-baik. Ya kayak ngomong sama tamu. Pak Giman mendudukkan Bu Nandar pelan-pelan. Terus beliau bilang, sabar-sabar. Kowe iki sopo toh? Kok nesu-nesu? Jadi Pak Giman itu ngomong ke Bu Nandar, kamu ini siapa kok marah-marah dari tadi? Pak Giman tanyanya lembut banget. Awalnya sosok di dalam tubuh Bu Nandar itu masih ngeram marah. Jadi beliau, tapi karena dibujuk terus oleh Pak Giman, akhirnya dia mulai lunak dan dia mau cerita. Ternyata di situ dia mengakui bahwa sosok yang merasuki Bu Nandar ini sebenarnya adalah makhluk halus penunggu pohon gayam tempat Ani ditemukan tadi. Dan dia inilah yang sebenarnya menculik Ani. Dia cerita sambil nangis sesenggukan lewat tubuh Bu Nandar itu. Katanya dia sebenarnya ibu. Di alam sana itu dia adalah ibu. Dia juga sudah menikah dan juga sudah punya anak. Tapi nasibnya ini malang. Beberapa waktu lalu, anaknya ini katanya dicelakai oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan di situ dia nggak menjelaskan secara detail anaknya itu diapakan oleh manusia ini. Entah kena pacul orang yang lagi kerja bakti atau kena tebang pohon. Yang jelas waktu itu dia ini sakit hati banget. Dia bilang anaknya entah hilang atau entah mati. Pokoknya dia nggak pernah ngelihat anaknya lagi. Nah karena dia dendam dan sedih kehilangan anaknya itu, dia melampiaskan kemarahannya ke warga kampung. Dan kebetulan waktu itu pas Ani ini lagi jalan sendirian dekat wilayah kekuasaannya. Jadi Ani lah yang akhirnya jadi sasaran. Dia bilang, aku itu kesepian. Aku butuh anakku. Nah dia ngaku sebenarnya dia nggak nyakitin Ani sama sekali. Di alamnya sana Ani itu dirawat benar-benar kayak anaknya sendiri. Dia disayangi, dikasih makan enak. Makanannya enak ini tentu menurut versi dia. Nah Ani juga diajak main. Dia anggap Ani itu ganti dari anaknya yang hilang itu. Jadi dia sayang banget sama Ani. Dan mendengar pengakuan itu, warga ini jadi agak iba. Tapi mereka juga tetap waspada. Dan di momen itu Pak Giman ini ngasih penjelasan juga ke semua orang yang ada di sana. Beliau bilang Pak Giman ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi betul ya keberadaan bangsa jin itu memang ada. Mereka juga makhluk Gusti Allah. Mereka hidup berkelompok, mereka berumah tangga juga, punya anak istri persis kayak kita. Akhirnya Pak Giman ini ngambil jalan tengah. Di situ Pak Giman minta maaf mewakili warga kampung kepada sosok makhluk halus ini. Beliau bilang, ya sudah, saya mewakili warga kampung minta maaf kalau ada salah-salah kata atau perbuatan yang membuat kamu sakit hati. Saya janji ya, warga di sini ini akan lebih menjaga keharmonisan alam. Kita nggak akan ganggu tempat tinggalmu dan juga nggak akan ganggu bangsamu secara sembarangan. Terus Pak Giman juga bilang di situ, tapi saya juga minta ya, tolong jangan ganggu warga kami lagi.
jangan ambil anak-anak kami lagi. Kita ini hidup berdampingan loh, beda alam, jangan saling usik. Terus sosok di dalam tubuh Bu Nandar ini akhirnya dia mengangguk. Dan perjanjian damai ini pun disepakati. Terus setelah itu tubuh Bu Nandar ini lemes. Nah sosok ini pun keluar. Bu Nandar sadar waktu itu dan lagi-lagi dia bingung. Kenapa kok badannya capek banget. Nah pas banget di momen Bu Nandar sadar ini, di saat yang bersamaan itu Ani ini juga kayak tersentak. Dia kayak bangun dari tidurnya. Terus Ani ini memperhatikan ke sekelilingnya. Kali itu pandangannya ini sudah beda. Sudah nggak kosong lagi. Dia ngelihat Bu Dhani. Dan Ani waktu itu langsung loncat turun dari amben dan langsung memeluk ibunya. Ibu, ibu, sambil nangis. Bu Dhani juga langsung meluk Ani. Dipeluknya Ani itu erat-erat. Pak Wijaya juga memeluk mereka berdua. Dan tangis haru itu pecah di ruangan. Para tetangga juga lega. Mereka mengucap syukur, alhamdulillah, wis sadar, wis eling. Nah malam itu akhirnya ditutup dengan rasa syukur. Satu persatu warga kemudian membuarkan diri pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat. Dan lega rasanya ketika Ani ini sudah kembali dengan selamat. Dan keesokan paginya, kondisi Ani ini sudah jauh lebih membaik. Dia sudah sehat, sudah mau makan masakan buatan ibunya. Dan dia sudah ceria lagi, kayak nggak ada apa-apa. Dan hari itu pihak sekolah ini datang ke rumah. Ada juga perwakilan dari teman-teman sekolah Ani yang datang ke rumah Ani. Dan Ani di situ malah merasa terhibur. Dan ketika kesehatannya ini sudah benar-benar pulih, barulah Pak Wijaya dan Bu Dhani ini pelan-pelan nanya ke Ani. Dok, sebenarnya kamu ini kemana aja? Kok dicari nggak ada? Nah di situ Ani mulai cerita dengan polosnya. Dan cerita Ani inilah yang membuat orang tuanya itu kayak nggak percaya, geleng-geleng kepala lah. Jadi kata Ani, waktu itu ceritanya dia ini baru pulang sekolah dari kegiatan olahraga itu. Nah di tengah jalan, dia ketemu sama ibunya, dia ketemu Bu Dhani. Ya Ani sendiri ini nggak mikir apa-apa waktu itu. Dia lihatnya yaitu ibunya. Beliau pakai baju biasa terus senyum ke Ani. Ya biasa saja, normal, nggak ada yang aneh. Terus kata Ani, ibunya itu ngajak Ani. Ibunya ini bilang, nih ayo ikut ibu ya ke tempatnya bulekmu di Kulone Gunung kae loh. Nah maksudnya Ani ini mau diajak main ke rumah buleknya yang rumahnya di sebelah barat gunung. Nah Ani sempat bingung dan mikir loh, bulek yang mana? Kan bulek Sumina sudah meninggal sebulan yang lalu. Ya tapi namanya anak kecil dan yang ngajak ini adalah ibunya sendiri, ya Ani nurut. Dia ngikutin ibunya itu, jalan yang dilewati itu rasanya kayak cepet banget. Jadi tahu-tahu mereka sudah sampai di sebuah area yang di situ ini ada semacam rumah. Pokoknya rumahnya ini megah banget, rumahnya itu gede, lantainya juga marmer, perabotannya mewah semua kayak istana. Yang dilihat Ani seperti itu, dan Ani di situ dikasih makan enak-enak. Ada sate, gulai, sayur macam-macam, buah-buahan banyak banget di meja. Dan selama berada di rumah itu, Ani itu ngerasa seneng. Awalnya dia ngerasa seneng, dia nggak mikir ini rumah siapa, karena dia merasa nyaman dengan ibunya. Terus dia ngerasa dilayani seperti putri raja. Tapi kemudian Ani merasa kalau dia cuma tinggal di sana seharian. Padahal aslinya dia ini sudah hilang sekitar 4 harian. Nah tapi lama-kelamaan Ani mulai ngerasa kok ada yang aneh. Pertama dia mikir, loh ini rumah siapa ya? Kok ibu bisa punya rumah sebagus ini tapi kok kita nggak pernah ke sini. Dan setiap kali Ani nanya hal ini ke ibunya, dia kayak ibunya itu merasa kayak nggak nyaman. Jadi Ani tanya, Bu, ini rumah siapa Bu? Kan rumah Bulek Sumina nggak di sini. Ibunya itu kayak nggak mau jawab. Dia cuma diem atau mengalihkan pembicaraan. Dan kalau ketika didesak, si Ani tanya hal ini lagi, mata ibunya itu tiba-tiba berubah kayak jadi merah menyala. Serem banget. Dan keanehan kedua, Ani ini, dia nggak pernah ketemu bapaknya, Pak Wijaya. Jadi selama di rumah itu, dia nggak pernah ngelihat bapaknya. Padahal biasanya ya, bapaknya atau Pak Wijaya itu kan sering di rumah. Kalau beliau lagi nggak ada urusan tanah. Tapi di rumah mewah itu sepi. Nggak ada sosok bapaknya. Ani tanya lagi ke ibunya, loh Bu, bapak mana kok nggak ngeliatan dari tadi? Kok nggak pulang-pulang juga? Dan lagi-lagi sosok ibunya ini langsung marah. Matanya berubah jadi merah dan wajahnya itu kaku. Nah Ani di situ jadi takut mau tanya-tanya lagi. Dalam hati kecilnya, Ani di situ mulai curiga kalau sosok ini bukan ibunya yang asli. Karena ibunya yang asli itu nggak pernah marah seserem itu. Dan keanehan ketiga yang dirasakan Ani adalah
Yang paling membuat Ani stres adalah dia nggak bisa main sama kucingnya yang dia namakan si Manis itu. Biasanya ketika ada di rumah, Ani itu pasti tidur bareng dengan si Manis. Tapi di rumah itu, si Manis ini nggak ada. Jadi disitulah Ani sedih. Jadi dia nangis nyari kucingnya, Bu, si Manis mana? Tapi dia nggak berani nanya terus-terusan karena takut dimarahin lagi. Nah, Ani waktu itu belum sadar kalau dia ini diculik oleh sosok makhluk halus Wewe Gombel. Soalnya wujudnya ini benar-benar mirip ibunya, Bu Dani itu. Bajunya, suaranya, semuanya persis. Cuman ada satu yang beda. Jadi ada aroma aneh dari ibunya ini. Bau ibunya itu aneh banget. Setiap kali sosok ibunya ini mendekat, kayak misalnya mau meluk atau mau nyisirin rambutnya Ani, itu selalu tercium bau yang aneh. Baunya itu bukan bau sabun atau bau bedak, tapi bau busuk kayak kotoran hewan atau sampah. Nah, Ani sendiri ini sering nahan nafas kalau pas deket-deket ibunya itu. Bahkan beberapa kali Ani sempat muntah diam-diam saking dia nggak kuatnya sama bau itu. Tapi dia nggak berani ngomong. Dan puncak-puncaknya adalah pas makan. Di satu momen Ani itu disuruh makan. Di meja makan itu hidangannya kelihatan lezat banget. Ada mie goreng kesukaan Ani yang benar-benar menggoda selera lah. Tapi lagi-lagi baunya itu busuk luar biasa. Perut Ani itu sebenarnya lapar. Tapi nafsu makannya hilang gara-gara baunya yang aneh ini, baunya yang busuk itu. Tapi karena dipaksa, Ani akhirnya nyoba nyicipin mie itu 1 sendok. Begitu masuk mulut, dia langsung muntah. Rasanya itu aneh, bukan rasa mie, tapi rasanya itu kayak tanah campur sesuatu yang amis menjijikkan. Ani langsung melepeh itu, dia muntahkan itu, dan pas Ani lihat lagi ke piringnya, dia kaget. Mie yang tadinya kelihatan enak itu tiba-tiba berubah wujud jadi cacing tanah yang menggeliat dia di piring. Jumlahnya itu banyak dan kondisinya agak-agak basah dan bau juga. Disitulah Ani ini nggak bisa nahan lagi, dia nangis ngejer. Dia banting sendoknya, dia bilang ke ibunya itu, "Ibu jahat, ini cacing kok disuguhkan aku. Bapak mana, Bu? Aku kangen Bapak." Dia nangis di situ. Di situ Ani mulai teriak-teriak, dia merasa aneh banget situasinya. Dan gak lama setelah Ani teriak-teriak manggil bapaknya itu, tiba-tiba di pintu itu muncul sosok Pak Wijaya, bapaknya Ani. Tapi di situ Ani ini malah makin takut. Dia nggak yakin kalau itu adalah bapaknya. Karena baunya ini juga lebih busuk. Padahal Pak Wijaya ini orangnya bersihan sekali. Beliau itu orang yang selalu jaga penampilan. Beliau klemis dan suka pakai wewangian atau minimal kalau pas nyium Ani itu ya minimal bau rokok lah. Tapi sosok Pak Wijaya yang ditemui Ani ini itu baunya busuk banget, ditambah lagi pas sosok bapaknya ini ngomong, suaranya itu agak lebih ngebas, suaranya kayak agak gede banget dan menggelegar dan juga menyeramkan. Jadi bukan suara Pak Wijaya yang cempreng yang seperti biasanya. Nah, disitulah Ani ini mulai mundur ketakutan. Dia teriak histeris ke arah kedua sosok yang menyerupai orang tuanya itu. Akhirnya Ani ini teriak-teriak sambil nangis, "Aku mau pulang, kamu bukan bapakku, kamu bukan ibuku, aku mau pulang." Terus dengan polosnya dan juga dengan keberanian anak seusia itu, Ani ini mulai ngancam mereka berdua. Jadi waktu itu sambil nangis ketakutan, dia teriak kedua sosok yang menyerupai bapak dan ibunya ini, "Awas kalian ya, nanti tak bilangin Allah loh kalian. Kalian pasti takut sama Allah, tak aduin Allah kalian." Nah, pas mendengar nama Allah disebut oleh Ani, seketika itu juga tirai dimensi gaibnya ini terbuka. Ulah. Jadi sosok yang tadinya cantik, yang benar-benar mirip dengan ibunya Ani itu langsung berubah jadi wujud aslinya. Tampilannya itu dia jadi perempuan tua, rambutnya gimbal acak-acakan, bajunya compang-camping, kotor banget, penuh lumpur, dan wajahnya itu hancur mengerikan. Dan inilah sosok Wewe Gombel itu. Sedangkan sosok yang menyerupai Pak Wijaya itu berubah jadi makhluk yang tinggi besar, hitam, berbulu lebat di sekujur tubuhnya dan matanya itu merah kayak bara api. Dan dia ini juga punya taring panjang di mulutnya. Dan ini yang kata orang-orang adalah sosok Gondoruo. Dan ketika ngelihat dua makhluk serem ini persis ada di depannya, nyali Ani itu langsung ciut. Dia jerit, nangis sejadi-jadinya, terus tiba-tiba pandangannya itu gelap. Nah, Ani di situ pingsan, saking takutnya dia. Dan ketika pas Ani ini sadar, dia ngerasa badannya itu kayak dingin banget. Dia mulai buka mata, ternyata dia sudah nggak di rumah mewah itu lagi. Dia terbangun sendirian di sebuah ladang, kondisinya itu gelap, persis di bawah pohon gayam. Kondisinya gelap banget, sepi, nggak ada siapa-siapa di situ. Ani bingung, dia takut juga, dan akhirnya dia nangis lagi karena dia nggak tahu arah pulang.
Nah untungnya pas Ani ini nangis sesenggukan itu, nggak lama setelah itu dia dengar ada suara berisik. Orang-orang yang bikin tetabu-tetabuan, dang, sambil banyak yang meneriakkan nama Ani. Disitulah pada akhirnya Ani ini ditemukan. Dan satu hal lagi yang sempat dibilang oleh Ani, waktu dia digendong oleh Pak Giman mau dibawa pulang itu, Ani ini kan posisinya wajahnya itu ngelihat ke belakang, ke arah pohon gayam itu. Jadi Ani ini ketika ngelihat ke arah pohon gayam itu, di balik pohon gayam itu Ani ngelihat sosok perempuan yang wajahnya hancur itu berdiri di situ. Matanya itu tajam ngelihat ke arah Ani. Tatapannya itu marah. Seolah-olah dia ini nggak rela Ani diambil lagi oleh bangsa manusia. Tapi sosok perempuan itu kayak nggak bisa ngapa-ngapain karena mungkin saking banyaknya warga yang datang waktu itu sambil berdoa dan membuat keributan. Nah mungkin bagi sebagian kita yang sekarang hidup di zaman yang serba canggih dengan gadget di tangan, cerita tentang Wewe Gombel ini mungkin agak terasa aneh. Mungkin juga cerita di bagian tentang makan cacing yang terlihat seperti mie goreng, atau tentang pohon gayam yang bisa berubah jadi istana mega, itu pasti terdengar seperti dongeng pengantar tidur. Atau bahkan bisa jadi dianggap tahayul yang mengebiri logika. Tapi coba teman-teman kita renungkan sejenak dengan hati yang tenang. Boleh saja kita mungkin berpikir skeptis soal cerita ini dan boleh saja kita mengedepankan logika. Tapi untuk menolak percaya pada hal gaib ini bukan berarti kita bisa mengungkiri eksistensi mereka. Dan ingat bahwa kita ini tidak hidup sendirian di jagat raya ini. Sebagaimana tadi Pak Giman itu mengingatkan kepada warga Kampung Pari bahwa bangsa jin itu ada. Mereka juga makhluk ciptaan Allah. Sama seperti kita semua, mereka hidupnya berkelompok juga, mereka berumah tangga juga dan memiliki kehidupan sosial layaknya manusia. Yang membedakan hanyalah dimensi dan juga frekuensinya. Dan apa yang dialami Ani ini adalah bukti nyata tentang interaksi dua dimensi yang saling bersinggungan. Ketika hijab atau tirai pembatas gaib itu terbuka, entah karena kepolosan seorang anak seperti Ani, atau karena adanya undangan dari mereka yang merasa terganggu mungkin, maka di situ logika manusia ini nggak mampu menjangkau itu. Dan lihatlah ketika Ani ini bisa melihat sosok menyeramkan itu sebagai ibunya yang cantik, atau ketika dia melihat hutan belantara sebagai rumah yang mewah. Ini sebenarnya adalah tipu daya pandangan dari bangsa jin. Jadi di sini edukasi penting bagi kita semua adalah manusia modern yang hidup di tanah Nusantara ini, janganlah kita terjebak dalam dua kutub yang salah. Jangan terlalu takut juga sampai-sampai kita menduakan Tuhan, tapi jangan pula terlalu sombong atau takabur sampai-sampai kita meremehkan keberadaan mereka. Bangsa jin itu memang eksis, dan ini adalah fakta teologis dan juga kultural yang nggak bisa dibantah. Tapi tegas bahwa kita nggak perlu menyembah atau takut berlebihan. Dan kuncinya adalah adab dan juga sandaran hati. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dan jika kita masuk ke tempat baru, hutan, gunung, atau tempat yang sunyi, atau tempat keramat, ya kita berusaha sebisa mungkin untuk menjaga lisan kita. Jangan sesumbar, jangan buang sampah sembarangan, dan jangan merusak alam. Karena bisa jadi di tempat yang kita anggap kosong itu, ada rumah bagi makhluk lain yang sedang menjalani kehidupannya. Dan yang paling utama seperti keberanian Ani kecil yang polos, tapi tauhidnya lurus, ketika dia menyebut nama Allah dan mengancam akan mengadukan perbuatan jahat mereka kepada Allah, seketika itulah tipu daya sihir mereka ini hancur lebur. Wujud palsu yang cantik dan mewah itu luntur kembali ke wujud aslinya yang hina dan menakutkan. Dan ini mengajarkan kita bahwa setinggi-tingginya ilmu jin, sekuat-kuatnya ilmu sihir, wewe gombel atau gondorwo atau semacamnya, mereka ini tetaplah makhluk yang lemah di hadapan nama Allah. Dan semoga kisah ini bisa menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita semua agar senantiasa waspada dan tidak kehilangan jati diri sebagai manusia yang beriman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.